Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhan Diskova. Kali ini kita akan memasuki bab pertama di Cisco CCNA 2, yaitu dengan judul Spanning Tree Protocol. Oke, di sini itu ada topologi. Nah, di sini itu ada yang namanya switch 1 dan juga switch 2. Di sini juga ada yang namanya PCA dan juga PCB. Di masing-masing PC ini juga terdapat IP address. IP address di PCA 172.168.1.1 dan lalu di PCB itu 172.168.1.2. Oke, di sini itu terdapat kabel FA01. Nah, jika FA01 ini terputus ataupun dimakan tikus atau hilang ya teman-teman, maka kita akan menambahkan kabel lagi yaitu FA02. Oke, semisal di PCA ini itu ingin mengirim paket ke PCB, ataupun masih terlihat terdetek nyala ataupun aktif. Nah, jadi ntar paket itu akan muter-muter dan tidak akan sampai ke PCB. Itu adalah dinamakan looping ya teman-teman. Maksudnya looping itu seperti ini. Semisal PC A ingin mengirim ke PC B. Nah, dari PC A kita mengirim ke switch 1, lalu dari switch 1 itu mengirim ke switch 2. Tetapi paket ini dari switch 1 ini masuknya ke FA01 dan juga FA02. Nah, di switch 2 ini akan membalikan lagi dan itu tidak akan nyampe ke PC 2 dikarenakan masih ada yang terhubung dari FA02 dari FA01, oke? Lalu paket itu akan terus muter-muter saja di PC lalu switch 1 dan switch 2 tidak akan nyampe ke PC B. Nah, itulah kita harus memblokir salah satunya yaitu dengan namanya STP atau Spanning Tree Protocol, oke? Nanti itu kita akan coba memblokir untuk FA01 agar bisa FA02 itu mengirim paket dengan lebih mudah. Atau bisa dibilang itu kabel FA-nya itu diganti ya teman-teman. Jadi semisal FA01 ini sudah diblok, diganti dari FA02, semisal ingin PCA ini mengirim paket dari PCA langsung ke switch, lalu langsung disalurkan ke FA02, lalu ke switch 2, lalu akan nyampe paketnya di PCB. Lalu dari PCB itu akan mengeping lagi ataupun mengirimkan ulang lagi paketnya dari switch 2 ke switch 1 dan ke PCA. Oke, kita akan coba membuat topologinya. Di sini itu saya sudah di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita akan di sini itu mencoba membuat topologinya. Yaitu di sini itu masuk ke switch, lalu klik yang switch 2960. Kita pakai CTRL biar lebih cepat. Oke, lalu kita di sini itu memakai kabel yang kecil ini ya teman. Kita CTRL lagi, kita masukkan ke sini, lalu di sini itu, ke sini lagi, lalu di sini, ke sini. Oke. Nah, kita akan coba mematikan lampu indikator yang warna oranye seperti ini ya teman-teman dengan klik option lalu preference dan di sini itu kita unfront saja ataupun matikan saja untuk show link light-nya ya teman-teman. Lalu kita lihat di sini itu sudah tidak ada untuk lampu-lampunya. Oke. Jadi di sini itu adalah topologinya. Semisal paket kita ingin dikirim dari switch 0 lalu ke switch 2, nah itu maka akan muter-muter sendiri teman-teman, ataupun bisa dinamakan itu looping. Agar tidak terjadi looping, kita akan mencoba memblok dari 3 kabel ini. Kita akan coba membloknya salah satunya saja ya teman-teman untuk tidak terjadinya looping. Oke, sebelum lanjut untuk mengkonfigurasinya, kita akan coba membuat teorinya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Oke, di sini itu kita akan memasuki teori dasar blocking port ya teman-teman. Pada switch juga, spanning tree protocol atau disingkat STP digunakan untuk mencegah looping jaringan dalam topologi LAN yang memiliki redundant paths ataupun bisa dibilang itu jalur ganda. STP akan menentukan port mana yang aktif atau forwarding dan mana yang akan diblokir teman-teman atau blocking.
Nah, di blocking port juga secara teori adalah mekanisme untuk mengheningkan atau menonaktifkan port tertentu agar lalu lintas data tidak menyebabkan gangguan ataupun looping, ya teman-teman. Dalam jaringan, dalam dunia Cisco, blocking port bisa berarti dua hal. Yang pertama itu ada port yang diblokir oleh Spanning Tree Protocol ataupun STP untuk mencegah terjadinya looping, ya teman-teman. Dan yang kedua itu port yang diblokir secara keamanan, misalnya lewat akses control list ataupun ACL untuk melindungi jaringan dari akses berbahaya, ya teman. Oke, kita di sini itu lanjut. Oke, kita akan coba bahas yang pertama dulu. Switch dengan bridge ID ataupun kombinasi dari priority ditambah MAC address paling kecil menjadi root bridge, ya, teman. Di sini itu priority tambah MAC address sama dengan itu bisa dibilang itu paling terkecilnya dari root bridge, root bridge, ya, teman. Semua port di root bridge adalah designated port ataupun forwarding, ya teman-teman. Oke, kita itu bahas yang kedua. Untuk itu pada switch lain ataupun non-root, port yang memiliki jalur terpendek ke root bridge berdasarkan path cost, ya teman-teman, akan menjadi root port, ya teman-teman. Lalu di sini juga itu port ini tetap forwarding untuk yang kedua. Oke, kita akan coba lihat yang ketiga ini di setiap segmen jaringan, port dengan patch cost yang paling rendah ke root bridge menjadi di segment port ataupun forwarding, ya teman. Untuk yang keempat ini yang menentukan blocking port, port yang tidak menjadi root port atau di segment port akan menjadi blocking port. Oke, lalu yang terakhir ini itu untuk pembahasan yang keempat, port ini tidak meneruskan frame data untuk mencegah looping, ya teman, tapi tetap menerima BPDU ataupun saya bilang itu Bridge Protocol Data Unit. Oke, kita akan coba masuk ke topologi yang tadi. Kalian buka Cisco Packet Tracer-nya lagi, teman-teman. Oke, kita akan coba membahasnya. Oke, teman-teman, di sini itu kita sudah masuk ke dalam aplikasi Cisco-nya. Kita di sini itu coba akan melihat untuk MAC address-nya dari semua switch ini, ya teman-teman. Oke, kita di sini itu tekan saja oke, enable satu so satu. Maaf, harusnya di show. Show Nah, di sini kita lihat untuk MAC address-nya itu yang ini, teman-teman. Ini cukup sebentar yang nah, nih. Oke. Kita di sini tuh akan coba copy terlebih dahulu untuk MAC address-nya. Nah, di sini itu kita akan coba menandai. Nah, kita akan coba menampilkan untuk di dua buah switch ini, teman-teman. Sama saja untuk perintahnya, ya teman-teman. Kita ke sini. Oke, jika di sini itu sudah tahu semua untuk MAC address dari rootnya, ya teman-teman. Nah, di sini itu kita lihat untuk MAC address paling kecil itu ada di sebelah sini atau bisa dinamakan root bridge. Di sini itu paling kecilnya itu root bridge, ya teman. Oke. Nah, untuk jalur paling
ininya di sini itu dinamakan designated port. Designated port, gitu kan. Salah. Port. Lalu di sini juga itu designated port, sama saja port. Oke, oke. Dikarenakan ini itu jalur paling tercepat ataupun jalur paling cepat untuk menuju route maka dinamakan itu route port. Sini juga itu sama saja. Oke, kita akan coba dulu tapi kan. Nah, kita akan coba untuk melihat lagi untuk ke bagian option. Di sini itu show link. Nah, kita bisa lihat di sini itu untuk yang kabel FA01 dari switch pertama ya teman-teman ke arah switch 0 itu tidak berfungsi ataupun lampunya di sini itu akan terus kuning. Jadi kita akan coba untuk memblokir dari kabel ini itu agar bisa saling berkomunikasi dan juga tidak loop ya teman-teman ataupun looping. Nah, di sini itu kita akan coba tandai untuk ini itu yang diblokir ya. Diblokir ya. Sini. Oke. Nah, oke, kita akan coba lanjut ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita di sini itu lanjut ke pembahasan cost. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke pembahasan cost, di sini itu cost itu bisa diartikan adalah seperti root port ya teman-teman, ataupun bisa dibilang itu cost itu jalur tercepat menuju root bridge, sama seperti root port. Nah, di cost ini juga terbagi menjadi di sini itu ada 10 Mbps, Mbps sama dengan 100. Lalu di sini itu 100 Mbps sama dengan 19 dan juga yang terakhir itu 1 GB sama dengan 4. Nah, di sini itu kita akan coba melihat dari switch 0 dan juga switch 1. Kita akan lihat untuk cost-nya. Di sini itu kita ke CLI, di sini tuh tekan saja perintahnya show yang kita lihat sini. Untuk cost-nya di sini tuh yang switch 0 itu adalah 19 ya teman-teman. Atau bisa diartikan itu sama dengan 100 Mbps ya. Oke, kita di sini akan lihat sama saja perintahnya. Dan kita bisa lihat untuk cost-nya itu sama saja 19 yang berarti itu 100 Mbps ya teman-teman. Nah, kita akan coba ketikkan saja di sini. Di sini itu adalah 100 Mbps. 1 ya teman-teman. Dan di sini itu juga 100. Nah, oke. Jika semisal ini itu kita hapus jalurnya, jadi ini semisal kita hapus untuk yang FA02, maka FA01 itu akan nyala kembali ataupun bisa dibilang itu tidak diblokir ya teman-teman. Dan juga untuk cost-nya itu akan beda
Ya, kita coba akan hapus. Nah, kita akan lihat. Ntar lampu kuning ini yang ini itu akan menyala warna hijau ya teman-teman. Kita cepat, cepat. Nah, kalian bisa lihat. Di sini itu lampunya berwarna hijau kembali ataupun bisa dibilang itu nyala ya teman-teman. Nah, kita akan coba lihat di sini itu untuk memerintahkan atau melihat kembali untuk hostnya. Dan kalian bisa lihat di sini itu untuk hostnya itu 38 ya teman-teman. Kita lihat di sini dan kita lihat di sini itu 19. Nah, di sini juga itu untuk rootnya ataupun interface-nya sudah menjadi root bridge ya teman-teman. Sebelumnya kan ini yang F101 ini di segnet ya teman-teman. Segnet itu bisa dibilang itu kita harus blokir ya teman-teman karena itu tidak akan menyala. Nah, ini untuk costnya itu 38 dari mana sih? Yaitu dari 19 tambah 19 sama dengan 38 ya teman-teman. Tetapi jika kita sambungkan kembali untuk kabel FA02 dari switch 0 ke switch 2 ya teman-teman. Maka untuk yang tadinya di sini tuh nyala akan mati kembali. Ya teman-teman, kita akan coba kita percepat. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini itu untuk lampunya mati kembali ya teman-teman ataupun tidak berfungsi lagi ya teman-teman dikarenakan untuk FA02-nya itu kita pasang kembali. Oke. Sekian saja untuk pembahasan course kali ini ya teman-teman. Oke, kita di sini tuh lanjut. Kita akan masuki ke manipulasi bandwidth yang dimana itu kita akan coba merubah yang tadinya 100 MB jadi 10 MB teman-teman. Oke. Kita di sini tuh tinggal ke sini lalu kita akan coba lihat kembali untuk kabel course-nya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini itu untuk yang kabel untuk menuju ke root bridge itu yang interface FA02 ya teman. Nah, kita di sini tuh masuk ke konfigurasi. Lalu di sini itu masuk ke interface FA02 ya teman. Lalu di sini itu kita ketikkan saja speed 10. Lalu di sini tuh sudah masuk ya teman-teman untuk konfigurasinya kita X. Lalu kita di sini tuh coba lihat to show spanning tree. Nah, kita di sini tuh bisa lihat untuk ininya F02-nya sudah terganti ya teman-teman untuk 10 Mbps. Dan kalian bisa lihat juga di sini tuh yang tadinya di sini tuh warna orange seperti ini, maka akan kembali lagi berwarna hijau. Dikarenakan di sini itu untuk speednya itu kita turunkan yang di sebelah sini, yang di sini itu masih 100 ya teman-teman ataupun 19, di sini itu sudah 10 ataupun bisa lebih lambat ya teman-teman. Tapi jika kita hapus untuk kabel FA01-nya, maka FA02-nya akan kembali menyala ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini itu kita cepatkan terlebih dahulu. Nah, kalian bisa lihat di sini itu kabelnya menyala kembali dikarenakan speednya normal ya teman-teman. Tetapi kita kalau tambahkan kembali maka akan mati lagi teman-teman. Tahu berwarna-warna lagi, oke? Coba kita akan coba kembalikan. Masuk jadi config. Kita masuk ke interface FA02 lagi. Ups, salah. Ini itu kita masuk ke konfigurasi global ya teman-teman. Karena kan di sini tuh sudah masuk ke konfigurasi global. Kita di sini tuh atur speednya yaitu tuh dikatakan kita mau 100, kita kan saja 100. Dan di sini tuh masuk ke kita akan coba lihat apakah sudah masuk.
to show spanning tree. Salah, tree. Dan kalian bisa lihat di sini tuh untuk FA02-nya kembali lagi seperti semula ataupun dari root-nya itu sama dengan 19 ya teman-teman. Oke, sekian saja untuk pembahasan manipulatif bandwidth ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini itu kita akan coba mempelajari yang namanya manipulasi root bridge. Sebelumnya juga kita sudah belajar manipulasi course ya teman-teman. Nah, semisal di sini itu kita ingin menambahkan switch baru yang dari switch pertama itu semisal kita ganti, lalu switch kedua ini adalah switch lama. Nah, maka kita ini coba akan pindahkan untuk root bridge-nya ke switch baru semisal ya teman-teman. Nah, di sini itu untuk switch lama itu MAC address-nya itu lebih rendah, tetapi untuk switch baru itu MAC address-nya lebih tinggi. Maka kita akan coba mengkonfigurasinya, itu kita akan coba pindahkan untuk root bridge-nya ke switch baru ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa perintahkan, masuk ke konfigurasi, lalu di sini itu kita masuk komennya yaitu di sini itu untuk perintahnya adalah spanning tree VLAN 1 priority. Nah, sini itu kita bisa memakai MAC address-nya dari ataupun di sini itu bisa makainya dari 0 sampai 61440. Terus kita bisa kalikan ke 4096 ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu kita akan coba untuk mencari MAC address paling terkecil ya teman-teman dengan cara gini. Kita ketikkan saja seperti ini lagi, lalu tambahkan 1983. Nah, kita bisa lihat, kita di sini tuh untuk bisa memakainya dari 0 sampai 1 4096 8192 sampai seterusnya. Tetapi untuk defaultnya ini adalah 32768 ya teman-teman. Jadi untuk di sini itu kan kita ingin memakai MAC address-nya lebih rendah ya teman-teman daripada sebelumnya. Nah, kita akan cari untuk MAC address paling rendah ini di sini itu berapa teman-teman. Di sini itu kita akan coba memakai 28672 ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kita akan coba untuk berubah dari defaultnya 32768 ya teman-teman, kita akan ubah ke 28672. Nah, jadi di sini tuh untuk perintahnya adalah spanning tree VLAN 1 priority. Di sini tuh kita ketikkan saja 28672. Lalu kita enter dan kita exit. Nah, maka di sini itu akan otomatis berubah ya teman-teman. Nah, di sini itu maka akan otomatis yang tadinya di sini itu menyala ataupun jadi tidak menyala ya teman-teman. Dan di sini itu kita sudah berganti. Di sini itu bridge-nya jadi yang switch baru teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk perpindahannya. Berarti ini itu sudah menjadi root bridge dan juga ini akan diblokir ya teman-teman. Lalu di sini itu pindah lagi, lalu di sini itu akan di secret port. Nah, ini. Oke, jika ingin menggantikannya lagi ataupun ingin merubahnya seperti semula, kita tinggal ketikkan saja untuk konfigurasinya, yaitu seperti ini. Kita masuk lagi ke konfigurasi global, lalu kita ketikkan spanning tree VLAN 1 priority, lalu bentar, menteri dan 1 no priority teman. Oke, di sini itu kita ada yang salah, kenakan kebalik ya teman-teman untuk perintahnya. Jadi di sini tuh no spanning tree VLAN 1 priority.
Nah, kita enter. Kita coba keluar. Nah, maka akan otomatis itu berubah ya teman-teman. Sini. Nah, di sini itu sudah kembali normal lagi. Yang ini itu akan menjadi diblokir. Lalu di sini itu udah menjadi root port lagi untuk ya teman-teman. Untuk seperti semula di sini itu di secret port lagi. Dan di sini itu root portnya di sini lagi dan juga shadednya di sini lagi. Oke. Sekian saja untuk pembahasan manipulasi root bridge ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Oke, di sini itu kita lanjut. Kita akan mencoba membahas per plan spanning tree ya teman-teman. Atau kita di sini itu coba mempelajari per plan spanning tree atau bisa dibilang itu PVST. Nah, di sini kita akan coba membuat plan 1, plan 2 dan juga plan 3 di masing-masing suite-nya ya teman-teman. Itu masuk ke enable, complete, lalu di sini itu masukkan plan 2, lalu plan 3. Lalu di sini itu kita lihat show plan div dan di sini tuh masuk ya teman-teman. Kita akan coba masukkan semuanya ke semua suite dimasukkan plan 2 dan juga plan 3-nya ya teman-teman. Oke. Kita lihat di sini itu do show plan div dan di sini tuh masuk semua ya teman-teman. Oke, kita akan coba untuk menerangkan semua dari suite 0 sampai dengan suite 1 ya teman-teman. Kita terangin semua untuk 3 buah switch ini. Kita ini interface range FA 01 sampai 2 switch port mode RAM. Oke, kita samakan di sini juga. Bentar. Oke. Di sini itu kita sudah menerangkannya semua. Kita akan coba lihat di sini itu kita exit terlebih dahulu. Nah, dikarenakan kita di sini itu di mode konfigurasi, bukan di mode enable, kita memakainya itu do show spanning. Kita lihat bahwasannya di sini kita sudah masuk. Sebentar, di sini itu sudah masuk plan 1. Sini ya teman-teman. Terus plan 2 sampai sini. Dan juga plan 3. Oke. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan per plan spanning tree ya teman-teman. Oke, di sini itu kita lanjut lagi. Kita di sini itu mencoba untuk membahas manipulasi root bridge dengan per plan spanning tree ataupun PVST ya teman-teman. Oke, di sini itu kita coba menambahkan 4 buah PC. Itu 4 buah PC ya teman-teman. Nah, di sini kita di sini itu akan coba blok. Kita pilih biru. Sudah pilih. Nah, itu nih. Ini terus. Nah, ini. Nah, bentar. Oke, di sini itu kita sudah menambahkan 4 buah PC. Di sini itu semisal kita
Untuk PC 0 dan juga PC 2 itu menjadi VLAN 1, lalu PC 1 dan PC 3 ini menjadi VLAN 2. Nah, kita akan coba mengkonfigurasi agar semisal VLAN 1 ini ingin mengirimkan paket ke PC 0, kan harusnya kan lewatnya jalur sini ya teman, sini. Nah, untuk PC 2, PC 3 ataupun VLAN kedua ini juga pastinya akan lewat sini. Nah, kita akan coba mengkonfigurasi dari VLAN 1, semisal ingin mengirim paket, jalurnya lewat sini, lalu lewat sini, dan juga akan nyampe ke paketnya ya teman-teman. Oke, kita di sini tuh masuk aja ke switch, lalu ke enable. Oke, lalu di sini itu tekan saja scanning tree. Oke, di sini itu kita lanjut spanning tree VLAN 2 priority 2, 3, 4, 5 ya teman. Oke, nah di sini itu kita akan coba merubahnya ke sini ya teman. Sini copy. Nah, kita di sini itu tekan lagi spanning tree VLAN 2 priority paste. Nah, kita enter. Ups, oke teman-teman, dikarenakan ini itu salah, harusnya memakai yang ini. Oke, di sini tuh kita akan kembali untuk komennya spanning tree VLAN 2 priority kita paste. Nah, kita enter. Oke, di sini itu maka akan otomatis nyala ya teman. Di sini tuh kita coba lihat do show spanning. Nah, di sini tuh di VLAN 2 maka sudah otomatis masuk, dan juga di sini itu sudah menjadi disconnected ya teman-teman. Oke, kita akan coba lihat di VLAN 0. Kita masuk ke show spanning tree. Nah, ups, sebentar, ada yang salah. Show spanning tree. Nah, kita lihat di sini itu untuk VLAN 2 sudah menjadi alternatif port ya teman-teman. Yang di sini itu untuk di VLAN 1 itu sudah menjadi disconnected port ya teman-teman, ataupun ya di sini itu sudah menjadi disconnected port. Nah, di sini itu untuk switch 2 harusnya sudah jadi root bridge ataupun disconnect ataupun alternatif port ya teman-teman. Seharusnya kita coba lihat show spanning. Nah, kita lihat di sini tuh ternyata benar ya teman-teman. Untuk plan 1 itu sudah menjadi root port, lalu untuk plan 2 itu sudah menjadi disconnected port ya teman-teman. Oke. Oke, kita di sini tuh sudah berhasil untuk mengubah jalurnya dari ngepingnya teman-teman. Di sini tuh kita sudah berhasil nyala. Nah, jadi kita ini itu sudah mempunyai dua root bridge. Yang pertama itu untuk yang switch 2 itu kita memakai root bridge dari MAC address, dikarenakan itu untuk MAC addressnya lebih kecil daripada switch 0 ya teman-teman. Nah, di switch pertama ini kita memakai root bridge yaitu dari priority ya teman-teman. Oke, sekian saja untuk pembahasan kali ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita di sini itu akan coba membuat cara kerja untuk mengeping dari sebuah PC-PC ini ya teman-teman. Oke,
Di sini itu untuk yang biru itu memakai plan satu ya teman-teman. Terus yang hijau ini plan 2. Oke, kita akan coba menambahkan. Di sini itu untuknya plan satu, satu. Lalu untuk ininya itu plan kedua. Oke. Nah, di sini itu kita akan coba sambungkan untuk kabelnya, ya teman-teman. Terus ini akan bukan di sini. Terus ini akan di sini. Di sini, sini, lalu di sini, sini. Nah, sebelum kita mengeping, kita sedikit ada beberapa konfigurasi ya teman. Nah, kita di sini tuh akan coba masukkan terlebih dahulu untuk IP-nya ya teman. Sini tuh masuk ke desktop. Terus sini tuh kita akan coba kasih tuh ininya 10.10.10.1. Lalu di sini tuh 255.255.0 teman. Nah, sini itu kita copy saja biar lebih cepat ya teman. Oke, kita lanjut untuk sini 10.10.10.2. Lalu enter. Sini itu kita ganti. Nah, oke, lalu sini itu untuk yang PC satunya 20.20.20.1. Lalu di sini itu ganti. Oke. Oke, kita lanjut. Di sini itu untuk PC 3 20.20.20.2. Terus untuk ganti lagi teman-teman satu kelasnya. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba mengkonfigurasi di switch teman-teman. Kita masuk ke interface FA03 ya teman-teman. Dari sini itu masuk enable contact interface FA0/3, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses plan. Teman-teman di sini itu rupanya akses plan kedua, lalu exit. Nah, kita konfigurasi lagi di sini itu untuk di switch 2 itu kontak, lalu di sini itu kita lihat untuk interface-nya. Di sini itu kita masuk ke interface FA03 juga ya teman-teman. Oke, kita masuk ke interface FA03, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses plan 2. Oke, kita akan coba lihat apakah masuk do show plan brief. Nah, situ masuk ke teman-teman. Oke, kita percepat terlebih dahulu. Nah, oke, kita akan coba masuk ke simulasinya teman-teman. Kita masuk ke sini, kita akan coba mengeping sini. Oke, kita akan coba mengeping dari sini ke sini. Nah, kita lihat. Coba kita nyalakan. Nah, pasti dari sini itu langsung ke sini, ke switch 2 teman-teman. Lalu dari switch 2 coba membagikan ke dua buah PC, dua buah switch ya teman-teman. Nah, di sini itu tidak mau diterima dikarenakan bukan paket yang dituju, lalu masuk ke switch 0 ya teman-teman. Nah, di sini itu akan switch 0 mengembalikannya dari switch, lalu dari sini itu kembali lagi ke switch 1 dan sampai di switch ini teman-teman, switch 2, lalu dari switch 2 balik lagi ke PC 2 dan itu artinya itu masuk ataupun ACMP ya teman. Yang pertama itu ARP dinamakannya teman. Oke. Oke. Kita akan coba oke, di sini itu kita akan coba mengeping kembali itu ke PC 3. Nah, kita mulai lagi ya teman-teman. Kita ke simulation.
dan ke simulation. Nah, di sini itu kita lihat dari ini. Sebentar teman-teman, kita terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita mulai lagi ya teman-teman. Kita ke sini, lalu di sini itu akan membagikan ke ini, langsung masuk ke sini teman-teman. Dan lalu ICMP ataupun bisa di sini itu untuk IP-nya sudah berkenalan ya teman-teman. Oke, mungkin segini saja untuk pembahasan kali ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini itu kita akan coba membuat topologi spanning tree dengan dua switch ya teman-teman. Oke, di sini itu kita tambahkan saja untuk kedua-dua switch-nya. Lalu di sini itu kita tambahkan juga untuk dua buah PC. Nah, lalu kita sambungkan dari sini ke sini, dari sini itu ke sini. Oke. Nah, dari sini itu ke sini, sini ke sini. Oke, kita percepat saja. Oke. Nah, untuk itu kita di sini itu konfigurasi terlebih dahulu. Menambah kontak, lalu interface range F01 sampai dengan 2, lalu switch port mode access. Oke, lalu selanjutnya untuk di switch kedua sebelahnya, nomor kontak, lalu interface range F01 sampai dengan 2, lalu di sini itu switch port mode access. Nah, oke. Kita di sini itu ingin menentukan ataupun ingin melihat root portnya itu di mana ya teman. Kita di sini itu maka sini itu dikarenakan ini yang paling kecil untuk FA01 ya teman. Sebalik. Untuk yang FA02 ini pasti sudah tentu saja di blok ya teman, karena kan ini kemungkinan besar ini yang switch 4 itu adalah root portnya. Oke, berarti di sini itu kita sudah tahu di sini itu untuk di segment port. Lalu sebelahnya ini juga di segment port. Nah, kita ingin tahu untuk manakah jalur yang paling tercepat dan mana yang diblok tidak teman-teman. Kita di sini itu ke switch ini, lalu bentar, kita lihat interface. Oh, salah. To show interface dan 1. Sebentar, yang salah formnya. Nah, kita lihat di sini itu untuk MAC address-nya yang ini teman-teman. Sebentar. Oke. Kita tandai terlebih dahulu. Oke. Untuk yang sebelahnya kita samakan. So, interface dan 1. Nah, kita di sini itu temui teman-teman untuk MAC address-nya. Oke. Nah, kalian bisa lihat untuk interface paling kecil itu adalah yang untuk MAC address paling kecil itu adalah yang switch 4. Atau bisa dibilang itu root port-nya di sini ya teman-teman, root bridge-nya di sini teman-teman. Nah, di sini itu root port berarti yang akan diblokir adalah FA02. Nah, dikarenakan ini itu berbeda dengan yang sebelah sini ya teman-teman, maka itu konfigurasinya juga akan sedikit berbeda. Oke, kita lanjut saja untuk mengkonfigurasinya. Oke, teman-teman, di sini itu kita akan coba untuk memanipulasi root bridge. Oke, teman-teman, di sini itu kita akan coba mencari untuk root bridge-nya ataupun kita di sini itu memindahkan root bridge-nya ke switch 3, oke. Di sini itu kita sebentar. Kita tekan saja spanning tree dan 1 kalau itu. Nah, di sini itu ada yang namanya priority.
Di priority ini kita sudah bahas di yang video sebelumnya ataupun materi yang ini ya teman-teman. Oke, sini juga kita bisa menggunakan root. Nah, untuk priority ini juga kita bisa menggunakan root bridge. Lalu untuk root ini non root bridge ya teman-teman. Terus itu root lalu tanda tanya lagi. Nah, oke teman-teman, di sini itu untuk yang priority kita salah untuk di sini ya teman-teman. Oke, di sini itu untuk penjelasan priority adalah di materi yang ini ya teman-teman ataupun video sebelumnya. Oke, di sini itu untuk yang root itu dapat atau bisa mendapatkan priority otomatis ya teman-teman. Oke, di sini itu kita untuk yang primary atau konfigurasi di switch as primary root for the spanning tree itu adalah akan menjadi root bridge, lalu yang secondary itu tidak menjadi root bridge ataupun tunggal teman-teman. Oke, di sini itu kita yang pilih yang primary. Primary. Bentar. Primary benar. Oke, lalu enter dan kita lihat di sini. Nah, di sini itu kita fasin aja ataupun seperti ini. Nah, di sini itu sudah berpindah untuk root bridge-nya ke switch 3 teman-teman. Di sini itu untuk switch 4 itu akan menjadi di blok ataupun di sini itu di sini itu di disconnected port, lalu di sini itu disconnected port juga ya teman-teman, lalu di sini itu root portnya. Oke. Oke teman-teman, di sini itu kita sudah merubah untuk root base-nya ke switch 3. Nah, itu adalah dinamakan manipulasi root bridge pada spanning tree 2 switch ya teman-teman. Nah, semisal kita ingin memblokir untuk FA02 dan salah teman-teman. Semisal kita ingin memblokir FA01 dan FA02 ini menjadi root port ataupun alternatif portnya itu menjadi FA02, kita bisa menggunakan COS ya teman-teman. Nah, di sini itu untuk konfigurasinya seperti ini. Kita enable config, lalu kita masuk ke interface FA0/1, sebentar salah, FA0/1, lalu kita speednya turunin, yaitu 10 ya teman-teman. Nah, kita enter. Oke, kita bisa lihat di sini itu kita percepat. Nah, maka di sini itu kita sudah bisa lihat untuk FA01 itu diblokir dan juga FA02 itu sudah menjadi root port ya teman-teman. Kita di sini tuh lihat untuk speednya teman, ataupun alternatifnya itu do show spanning tree. Nah, kita bisa lihat di sini itu untuk yang FA03 itu sudah disconnected port, yang ini ya teman-teman. Untuk yang alternatif portnya itu sudah FA01, alternatif port BLK ataupun block ya teman-teman. Di sini itu sudah menjadi FA01. Lalu untuk root portnya sudah menjadi FA02 ataupun alternatifnya ya teman. Untuk jalur tercepatnya kita di sini tuh bisa lihatkan lagi to show spanning tree. Nah, kita bisa lihat di sini itu untuk yang switch ketiga untuk F101 sampai 3-nya itu disconnected port semua ya teman. Oke, sekian saja, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini itu kita lanjut ke materi yang namanya STP port status ya teman-teman. Nah, semisal di sini itu kita cabut untuk kabel F103 di PC5, terus kita sambungkan lagi ke F103 lagi teman-teman. Nah, di sini itu maka akan menunggu sangatlah lama untuk menjadi hijau lagi. Seperti ini kan orange, ini itu belum forwarding ataupun belum masuk. Nah, maka dari itu, sini itu ada yang namanya port status, atau sini itu di port status juga ada yang namanya listening. Itu sebentar, itu membaca waktunya membaca membaca listing ini itu memakan waktu 15 detik teman. Lalu setelah listening juga ada listening ya teman. Ini sebentar, listening. Nah,
Ini juga itu memakan waktu 15 detik. Sebentar, 15 detik ya teman. Nah, oke. Kita akan coba lihat. Untuk di PC5 kita cabut lebih dahulu, lalu kita masukkan lagi. Sebentar, di sini tuh ada yang salah teman. Nah, setelah listening dan juga listening, maka barulah muncul yang namanya forwarding, atau bisa dibilang itu berhasil nyambung. Oke, teman-teman, di sini itu kita akan coba untuk di switch 3 kita akan cabut untuk PC4 ya teman-teman, kabel PC4 kita masukkan lagi ke F103. Nah, kita di sini itu show spanning tree. Nah, kita bisa lihat untuk F103 ini masih masuk listening ya teman, atau belum masuk ke forwarding. Kita di sini tuh tunggu sampai forwarding ya teman untuk F103. Oke. Oke teman-teman, di sini itu untuk F103-nya sudah forwarding, tetapi di sini itu sudah forwarding ya teman-teman untuk F103-nya. Nah, tetapi di sini itu untuk F103-nya masih LSN atau listening ya teman. Oke. Oke, seperti itu untuk pembahasan kali ini ya teman. Sebelum forwarding ataupun yang seperti ini, warna orange seperti ini, ada tahapan yang namanya listening dan juga listening. Memakan waktu kurang lebih itu totalnya 30 detik ya teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini itu kita sudah masuk ke materi yang terakhir, dengan sini itu materinya adalah portfase ataupun spanning tree portfase. Nah, di spanning tree portfase juga perlu kalian catat untuk portfase. Nah, di sini itu untuk portfase ini juga ataupun perlu kalian catat juga, ini hanya bisa di komputer saja. Nah, semisal kita kan di sini tuh untuk yang seperti biasanya ataupun tidak memakai portfase itu semisal masukin ke pas internet 3 itu akan memakan cukup banyak waktu ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan portfase. Oke, kita di sini itu konfigurasinya saja langsung teman-teman itu masuk ke enable lalu ke kontak. Nah, sini itu masuk ke interface FA03 teman. Nah, setelah itu kita masuk ke spanning tree portfase. Nah, di sini itu ada peringatan untuk portfase has been configuration on fast internet 3 ataupun 3 but will only have effect when the interface is a non-trunking mode. Maksudnya ini tuh semisal kita menggunakan portfase itu jangan menggunakan trunking ya teman. Atau di sini tuh bisa lebih dipahaminya lagi, kita semisal menggunakan portfase jangan menggunakan trunking juga, karena untuk semisal kita sudah menggunakan trunking tetapi kita menggunakan portfase juga itu maka tidak ngefek ataupun tidak bisa menggunakan portfase-nya sendiri, atau bisa dibilang itu tidak jalan ya teman untuk portfase-nya. Nah, semisal di sini itu kita ke switch 3 lagi setelah dicabut, nah maka langsung akan hijau, tidak orange seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini. Oke, kita akan coba untuk di switch 4-nya samakan seperti switch 3 ataupun PC4 kabelnya teman-teman. Kita di sini tuh enable kontak. Terus kita masuk ke interface FA0/3, lalu spanning tree portfase. Nah, oke, di sini tuh sudah mengkonfigurasinya. Kita lihat apakah sudah masuk dan langsung teman. Oke, sekian saja untuk pembahasan materi portfase teman-teman. Kita di sini itu tidak melewati listening dan juga listening atau yang orange seperti tadi. Nah, perlu kalian catat juga, jangan sampai lupa untuk portfase ini itu hanya bisa digunakan di PC saja. Dan semisal ingin menggunakan portfase itu jangan menggunakan trunking juga ya teman-teman. Itu maka akan tidak mengefek untuk portfase-nya. Oke. Mohon maaf jika ada salah kata teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.